Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salawatan ala Rasulillah ibnu Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam narasi milenial di episode Who's Your Bias ke-10 ini, kita akan membahas kisah wanita inspiratif Ashifa binti Abdullah, guru wanita pertama yang juga ahli dalam bidang kedokteran dan ruqyah. Sehat bagaikan laksana permata intan berlian yang sangat mahal dan dihargai, memberikan kilauan cahaya bagi bumi. Ashifa, nama yang begitu indah, laksana cahaya yang menyinari bumi setelah gelapnya malam, mengobati kegelisahan dalam gelap. Sebagaimana ingatlah perkara sehat sebelum sakit. Ashifa binti Abdullah, atau yang sering kita kenal pula dengan Ummu Sulaiman, adalah wanita yang mulia dan juga cerdas. Nama Ashifa dikenal sesuai dengan kepakarannya dalam memberikan pengobatan dan penyembuhan, dengan memberikan dorongan pada setiap jiwa orang-orang yang sakit agar termotivasi dan optimis untuk sembuh, diiringi dengan bacaan doa-doa. Ashifa adalah seorang sahabiah yang mahir dalam membaca dan juga menulis di antara kaum Hawa Quraisy zaman jahiliyah. Dengan keahliannya inilah kemudian pada awal Islam, Ashifa menjadi guru pertama bagi kaum wanita untuk mengajarkan membaca dan juga menulis hingga dalam pakar kesehatannya. Ia juga dikenal dengan kebaikan hatinya. Keahlian dan juga pengetahuan Ashifa dalam bidang kesehatan memberikannya kedudukan yang terhormat di antara kalangan para sahabiah. Ashifa juga dihormati oleh Rasulullah SAW yang selalu menjalin tali silaturahmi dengannya. Kedudukannya yang khusus di sisi Rasulullah dengan keimanan yang kokoh terhadap ajaran Islam serta ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejak Islam ditegakkan, Rasulullah telah menekankan pentingnya kesehatan bagi manusia, sehingga banyak pula tabibah dari kalangan sahabiah yang termasyhur pada masa permulaan Islam untuk membantu kesehatan orang-orang ketika itu, sebagaimana Ashifa dengan pengobatan secara spiritual, natural, yang lebih efektif dan preventatif. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ahmad dan Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Mintalah kesehatan kepada Allah, karena tidak ada pemberian yang lebih baik bagi seseorang setelah keimanan daripada kesehatan." Sejak zaman jahiliyah, Ashifa telah berprofesi dalam bidang kesehatan dengan menggunakan metode ruqyah untuk mengobati penyakit, terutama eksim. Setelah memeluk Islam, ia meminta izin kepada Rasulullah untuk melanjutkan profesinya kembali dan berkembang untuk mengobati penyakit lainnya. Dengan kedermawanannya, tidak menyimpan keilmuannya sendiri, namun mengajarkannya kepada wanita muslimah lainnya. Salah satu muridnya adalah Ummul Mukminin Hafsah, istri Rasulullah SAW.
Dan ia mengajarkannya pula sebagaimana mengajarkan membaca dan juga menulis. Sebagaimana takhrij oleh Abu Daud dengan sanad dari Asy-Syifa radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, Rasulullah datang kepadaku ketika aku berada di rumah Hafsah. Lalu beliau bersabda kepadaku, tidakkah engkau mengajari dia Hafsah cara meru'yah eksim sebagaimana engkau mengajarinya baca tulis? Tak berhenti sampai di sana. Tinta emas Islam juga mencatat Asy-Syifa juga meriwayatkan berbagai peristiwa dari Rasulullah dan juga Umar bin Khattab. Asy-Syifa selalu memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu dan berbagi ilmu dengan sesama, serta menjalankan ketekunan dalam hidupnya untuk selalu beramal soleh dalam ketaatan kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, Islam sungguh memuliakan wanita. Syariat Islam meletakkan posisi wanita dan juga laki-laki sebagai manusia dan hamba Allah yang sama dan setara. Yang membedakan keduanya hanyalah tingkat ketakwaan. Wanita dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat saling tolong-menolong, saling melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Oleh karenanya, kaum muslimah di masa Rasulullah tidak ketinggalan dari kaum laki-laki untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk di dalamnya dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya. Dengan ilmu manusia menjadi mulia di dunia maupun di akhirat, khususnya ilmu agama. Di antara sahabiah yang rajin menuntut ilmu dan juga mengajarkannya adalah Asy-Syifa binti Abdullah. Kisah para sahabiah selalu ada pelajaran yang sangat berharga, termasuk dari kisah Asy-Syifa binti Abdullah, muslimah yang multi talenta, cerdas, luas pengetahuannya, sabar, kuat imannya, lagi bertakwa. Bukankah orang-orang yang mulia seperti mereka sudah selayaknya menjadi bias kita sebagai kaum milenial muslim yang sejati? Hendaknya kita mendekatkan diri dengan ilmu, karena dengan ilmu seorang mukmin akan ditinggikan derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Karena sejatinya ilmu yang bermanfaat adalah amal yang tidak akan pernah putus. Semoga kita bagian dari orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.